Oke, baik semuanya, selamat malam. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan memulai dengan pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ramatari. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima Terima kasih. kasih. Dhammapada Pupawaga atau bunga-bunga, syair 49. Yatha Vibamaro Pupang Wanagandamahe Tayang Pale Tirasama Ya Wang Ga Me Muni Care bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih pada Ramani Tari yang sudah membuka dengan Dhammapada. Selanjutnya kita akan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanggang namami. Baik, kepada teman-teman, saudara-saudari, setelah kita membacakan parita nama Karapata, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Bante Titayano Mahatera. Berikut saya akan membacakan profil dari Biku Titayano Mahatera. Penabisan biku atau upasampada, nama penabisan Titayano, tempat penabisan Wat Bowo Ranives Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli tahun 1999 pada jam 9:23 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau Upajayo Prapuagama. Nama guru penabis atau Kama Wacarya Tan Chaokun Prawidu Damoborn. Untuk waktu dan tempat kepada Bante Titayano Mahatera, saya persilakan. Ya, baik. Selamat malam. Ya, saya akan langsung saja. Ya, sudah kelihatan. Oke. Baik. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan bagian sinopsis dari Mahasatipatthana Sutta. Karena pada dasarnya itu
Mahasatipatthana Sutta bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah sinopsis atau sejenis ringkasan yang bahasa Palinya itu namanya Uddesa. Lalu bagian yang kedua itu namanya Niddesa. Niddesa itu apa? Maksudnya itu paparan, rincian paparan, ya. Jadi memaparkan secara rinci dari isi dari sutta tersebut. Sedangkan yang bagian Uddesa yang terletak di bagian awal dari sutta itu itu merupakan sinopsis atau sejenis ringkasan. Jadi ya kita sudah melihat Sang Buddha menyatakan tujuannya apa, tujuan latihan ini apa, ya tujuan latihan Satipatthana apa, manfaat apa yang bisa kita dapatkan, ya sehingga kita mendapatkan motivasi untuk melakukannya. Kemudian Sang Buddha juga menyatakan bahwa Satipatthana itu ya berdasarkan objeknya itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu kaya nupassana, wedana nupassana, citta nupassana, dan dhamma nupassana, yaitu pengamatan terhadap jasmani, pengamatan terhadap perasaan, pengamatan terhadap batin, dan pengamatan terhadap dhamma. Ya. Dhamma di sini bisa kita terjemahkan sebagai apa ya, fenomena. Ya. Jadi misalnya dalam konteks istilah Dhamma Wicaya, itu kan salah satu dari 7 bojangga, 7 faktor pencerahan. Jadi ketika seseorang sudah memiliki kemampuan yang namanya Dhamma Wicaya, maka dia mampu melihat fenomena, ya berbagai fenomena itu, ya yang berbagai fenomena ini berdasarkan komponen-komponennya. Jadi dia mampu memilah-milah. Oh, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ya, kemampuan untuk mengidentifikasi ya masing-masing komponen ini, ya. Karena biasanya itu kalau orang yang batinnya belum terlatih, dia hanya melihat gambaran secara keseluruhan. Misalnya dia hanya melihat, oh ini adalah kendaraan secara keseluruhan. Ibaratnya itu kendaraan itu dilihat dari jauh. Oh, itu hanya satu kendaraan. Tapi ketika sudah mendekat, ya, dia mampu mengidentifikasi, oh ini adalah roda, ini adalah jendela, ini adalah pintu, ini adalah plat mobil, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang sudah memiliki yang disebut sebagai Dhamma Wicaya, maka dia mampu memilah-milah ya masing-masing komponen yang ada. Dia mampu memilah masing-masing fenomena yang ada. Dan dia mampu mengenali ini adalah apa, ini adalah apa. Itu yang disebut sebagai kemampuan Dhamma Wicaya. Ya, bisa jadi mungkin ada guru meditasi memiliki penjelasan yang lain lagi tentang Dhamma Wicaya ini. Ya, oke, ya itu sedikit tentang Dhamma. Ya, tapi Dhamma di dalam Satipatthana ini itu merujuk ke misalnya 7 faktor pencerahan, 4 kebenaran Arya, 5 niwarana, 5 rintangan batin saat meditasi, ya dan lain sebagainya. Oke, nah itu yang telah kita ini bahas minggu lalu sebelumnya, ya sebelumnya dalam 7 episode atau 6 episode sebelumnya. Nah itu bagian Niddesa. Nah sekarang yang berikut kita akan masuk ke bagian Niddesa, yaitu pemaparan secara rinci. Bagian pertama itu adalah kita membahas dulu, ya kan dikatakan Satipatthana itu ada 4, ya kaya nupassana, wedana nupassana, citta nupassana, dan dhamma nupassana. Nah sekarang kita bahas dulu bagian kaya nupassana, pengamatan terhadap jasmani. Pengamatan terhadap jasmani itu pun masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi bagian pertama yang merupakan dasar dari kaya nupassana itu adalah
bagian anapanasati, yaitu menyadari keluar masuknya napas. Ya. Nah, sekarang kita ya bersama-sama melihat ya, bagaimana bunyi suttanya. Bagaimanakah para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Di sini, para biku, sang biku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong, duduk bersila, menegakkan badan, menghadirkan sati bersemuka. Ya, mungkin ada sejumlah istilah yang kalian merasa aneh gitu ya. Tapi nanti kami akan menjelaskan satu persatu. Jadi di Sang Buddha terhadap sebelumnya Sang Buddha telah mengatakan bahwa ada satu latihan yang bagus sekali. Ya, yang bagus sekali. Nampaknya demikian. Ya, latihan itu disebut sebagai Satipatthana. Lantas Satipatthana itu bisa dibagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi Sang Buddha itu ibaratnya seperti seorang perajin bambu yang mahir, ya, seorang perajin bambu yang mahir. Lalu lantas dia setelah ambil satu batang bambu yang besar, lalu dipotong menjadi 4 bagian, lalu masing-masing bagian itu dipotong lebih halus lagi sehingga bisa mendapatkan helaian ya, atau helaian bambu yang lebih halus. Lalu dari sana ya, perajin bambu tersebut ya, berdasarkan helaian bambu yang halus itu dia bisa bikin keranjang, bisa bikin kotak ya yang terbuat dari bahan bambu dan lain sebagainya, bahan alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi dalam hal ini ya Sang Buddha juga terhadap Satipatthana itu Satipatthana dibagi lagi, dibelah menjadi 4 ya, yaitu Kayanupassana, Vedananupasana, Cittanupassana, dan Dhammanupassana. Lalu ya lantas ya masing-masing ya dari Kayanupassana dan lain sebagainya itu diuraikan lagi lebih rinci ya. Nah, jadi itu ibaratnya itu Sang Buddha adalah seorang perajin bambu yang sangat mahir ya. Ya, beliau mampu menjelaskan Satipatthana ini dengan secara rinci ya. Nah, jadi bagaimanakah para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Di sini para biku. Nah, kita akan menjelaskan bagian ini. Di sini para biku ya. Idang bikawe biku ya. Ida di sini ya berarti artinya ida itu artinya di sini ya. Di sini itu di mana? Yaitu di dalam ajaran ini ya, di dalam ajaran ini, di dalam Dhamma Winaya ini ya. Karena dikatakan bahwa ajaran Sang Buddha itu sebetulnya pada dasarnya bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, Dhamma sama Winaya. Dhamma itu adalah pembabaran Sang Buddha tentang kebenaran ya, hukum-hukum alam ya yang ada di dunia ini yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Jadi itu adalah Dhamma ya. Kemudian Winaya itu berhubungan dengan Winaya berhubungan dengan peraturan ya, peraturan yang harus ditaati oleh para biku. Jadi pada dasarnya itu Sang Buddha hanya mengajarkan 2 macam ini. Lalu mungkin ada yang bertanya lagi, kan kitab suci
ajaran kitab suci agama Buddha kan ada Tipitaka, dibagi menjadi 3. Kan itu Sutta, lalu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, lalu Abhidhamma Pitaka. Ya. Oke, Sutta Pitaka masuk dalam kelompok Dhamma. Vinaya Pitaka masuk dalam kelompok Vinaya. Lantas Abhidhamma Pitaka itu bagaimana? Nah, kalau Abhidhamma Pitaka itu juga masuk ke dalam kelompok Dhamma. Ya, jadi Dhamma itu terdiri dari Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Sedangkan Vinaya itu terdiri dari Vinaya Pitaka. Jadi dikatakan bahwa hanya di dalam ajaran ini, yaitu ajaran Buddha, bisa ditemukan latihan Satipatthana. Di luar ajaran itu, di luar ajaran yang ada di luar ini, itu dikatakan tidak ditemukan ya ajaran tentang latihan Satipatthana ini. Ya, oke, itu. Kemudian ya sebelumnya kita juga sudah menjelaskan makna biku ya. Bante Buddhaghosa dalam berbagai bagian di dalam kitab komentar atau kitab penjelas makna, beliau menafsirkan kata biku itu dengan berbagai cara. Kalau sebelumnya itu kita sudah mendengarkan ya, melihat bagaimana Bante Buddhaghosa atau sebenarnya bukan pribadi beliau itu menjelaskan juga berdasarkan ajaran tradisi turun temurun dari para sesepuh. Jadi sebetulnya tepatnya itu dikatakan bahwa sebetulnya kitab komentar atau kitab penjelas makna atau kata itu bukan sepenuhnya ciptaan dari Bante Buddhaghosa. Itu sebetulnya berdasarkan tradisi penjelasan terhadap sutta, terhadap Vinaya secara turun-temurun. Memang kadang-kadang Bante Buddhaghosa menyelipkan sejumlah pendapat pribadi dia. Tapi Bante Buddhaghosa beliau cukup fair dan beliau ketika menyelipkan pendapat beliau akan mengatakan ini menurut pendapat saya. Ya. Jadi sebelumnya di bagian Uddesa, bagian sinopsis, kita sudah lihat Bante Buddhaghosa menjelaskan biku itu adalah mereka yang bisa menerima dengan baik ajaran Buddha, mereka yang mampu mempraktekkan dengan baik ajaran Buddha. Itu disebut sebagai biku. Ya. Oleh karena itu, kalau menurut penjelasan itu yang namanya biku itu bisa umat awam, ya bisa saja umat awam yang sudah mereka yang mampu menerima ajaran Buddha dengan baik, yang mampu mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik. Ya, walaupun sebetulnya dalam kondisi kehidupan sebagai perumah tangga untuk mempraktikkan ajaran Buddha itu tingkat kesulitannya itu jauh lebih besar. Ya, tidak gampang, tidak mudah, tapi bisa saja. Ada saja yang yang berhasil ya, terutama di zaman Sang Buddha masih hidup. Mereka yang paraminya masih paraminya bagus ya, misalnya siapa Wisakha, Anathapindika dan lain sebagainya ya. Kemudian di bagian sini ya, Bante Buddhaghosa mengatakan yang dimasukkan dengan biku adalah ya adalah putu jana yang baik, ya, adalah putu jana yang baik. Putu jana itu artinya orang awam yang belum mencapai kesucian. Pada dasarnya putu jana orang awam itu bisa dibagi menjadi dua kelompok, satu yang baik, satu yang tidak baik, ya, yang jahat gitu. Nah, jadi yang dimasukkan dengan biku di sini adalah orang awam. Ya, orang awam di sini itu putu jana bukan umat awam ya, bukan ya. Maksud itu orang yang belum mencapai kesucian, tapi mereka sudah mulai ya secara perlahan memperbaiki perilakunya ke arah yang lebih baik. Nah, itu disebut sebagai biku. Bisa juga menurut Bante Buddhaghosa itu biku juga bisa kelompok yang namanya sekha. Sekha itu mereka yang sudah mencapai kesucian,
tapi belum mencapai tingkat kesucian arahat. Berarti mereka baru mencapai tingkat sotapanna, tingkat sakadagami, dan tingkat anagami. Ya, itu yang namanya sekha, yang masih perlu belajar lagi, yang perlu latihan lagi, ya, yang perlu latihan lagi untuk mencapai tingkat arahat. Kemudian, ya, itu juga dikatakan oleh Bante Buddhaghosa, selain sekha, yang namanya biku itu juga termasuk mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, ya. Jadi saya ulangi, ya, yang dimasukkan dengan biku adalah orang awam yang baik atau mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna, sakadagami, dan anagami, ya, yang disebut sebagai sekha, atau bisa juga biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, ya. Jadi bisa saja waktu itu, ya, yang ikut mendengarkan pembabaran Satipatthana Sutta oleh Sang Buddha ini sudah ada arahat yang ikut mendengarnya, sehingga ya Sang Buddha secara umum, ya, mengatakan, oh, para biku, ya ditujukan kepada mereka yang masih belum mencapai kesucian, yang sudah mencapai kesucian dari tingkat kesucian 1 sampai 4. Ya, baik. Itu adalah tentang ini, bagian kalimat di sini, oh, para biku. Kemudian sang biku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong. Sang biku, ya. Saya pakai istilah sang, ya. Dulu sempat beberapa waktu yang lalu sempat ada yang mengatakan bahwa kalau penggunaan istilah sang itu itu merendahkan. Sebetulnya belum tentu. Memang kalau misalnya sang kancil itu sebenarnya bukan merendahkan. Itu sebetulnya suatu panggilan akrab gitu, sang kancil. Karena istilah sang itu juga dipakai untuk sesuatu yang terhormat. Misalnya sang saka merah putih, ya, bendera Republik Indonesia, bendera merah putih, ya, sang saka, ya, sang, pakai istilah sang, berarti itu terhormat. Kemudian mungkin kalian pernah mendengar juga istilah sanghyang, ya. Sanghyang itu terdiri dari dua kata, sang dengan hyang, ya. Hyang sekarang cukup banyak yang juga menggunakan istilah, selain Sang Buddha juga menggunakan istilah Hyang Buddha, hyang, ya. Jadi sang hyang itu jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini istilah sang sebetulnya tidak merendahkan, ya, bisa digunakan untuk sesuatu yang terhormat juga. Jadi sang biku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong, ya. Mengapa, ya, bikunya itu pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau di bangunan kosong? Karena tempat-tempat itulah yang cocok untuk berlatih Satipatthana, terutama bagi para pemula, ya. Jadi ya kita ini, ya, atau pemula begitu, ya, itu menurut kata itu diibaratkan seperti seekor sapi, ya. Jadi sapi ini waktu kecil, ya, dia tiap hari menyusu ke ibunya, ya, lalu ketika sudah mulai, ya, dewasa, lalu ada yang ingin menaklukkan, ya, sapi yang sudah mulai menginjak usia dewasa tersebut, maka sapi tersebut, ya, dituntun menuju ke sebuah tiang besar, ya, yang ditancapkan ke dalam tanah dengan kokoh, lalu dengan menggunakan seutas tali, lalu sapi tersebut
ya, diikat di lehernya mungkin, ya. Saya nggak tahu kalau sapi diikat di bagian mana, ya. Jadi ya kita anggap diikat di lehernya, baru ujung tali yang lain diikat ke ke tiang panjang yang lain, ya, sehingga sapi ini tidak bisa lari ke sana kemari, ya. Lantas, ya, ketika baru diikat seperti itu, biasanya itu sapi itu dia akan berusaha untuk ini lari ke sana kemari, berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tali tersebut, ya. Tapi dia tidak berhasil, ya. Akhirnya setelah lama berusaha untuk melepaskan diri, ya, akhirnya dia capek, akhirnya berbaring di dekat tiang panjang tersebut. Nah, demikian pula, ya, dengan dengan berlatih satipatthana, ya. Jadi awalnya, ya, kita mungkin dari sama sekali belum belum mengenal latihan satipatthana, di mana sebelumnya itu kita sudah terbiasa dengan menikmati berbagai kesenangan indriawi, kita melihat berbagai wujud-wujud yang bagus, ya, mendengarkan suara-suara yang merdu, mengecap berbagai rasa yang nikmat, ya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mau mulai latihan satipatthana, ya, maka cara yang baik adalah kita ini, ya, masuk hutan, ya, atau tinggal di bawah pohon, atau berada di bangunan, tinggal di bangunan yang kosong, ya. Setelah sampai tempat tersebut, nah, kita mulai berlatih satipatthana, ya. Di mana, ya, kalau kita ambil perumpamaan dengan sapi tersebut, maka jasmani, perasaan, batin, dhamma itu sebagai tiang panjangnya. Lalu talinya apa? Talinya itu seperti sapi. Talinya itu adalah sati, ya. Talinya ada sati. Jadi dengan sati, ya, kita mengikatkan, ya, batin kita dengan keempat objek ini, jasmani, ya, ini perasaan, batin, dan dhamma. Ya, awalnya mungkin batin kita itu akan masih berusaha, ya, meronta-ronta, ya, ya, berusaha untuk membebaskan diri kita, membebaskan dirinya dari ini ikatan, ya, ikatan tali. Tapi kalau misalnya sapi kita kuat, talinya itu kuat, ya, talinya kuat, maka maka sapi tersebut tidak mampu melarikan diri, ya. Akhirnya menjadi jinak, akhirnya berbaring di dekat yang panjang tersebut. Akhirnya batin ini menjadi tenang, mencapai samadhi, ya, menjadi diam. Batin ini menjadi diam. Awalnya itu meronta-ronta, ya, tapi lama-lama, ya, akhirnya batin ini menjadi diam. Di sini dalam kitab komentar ini, ya, Bante Buddha Gosang menggunakan istilah upacara dan apana. Maksudnya itu upacara samadhi dan apana samadhi. Jadi berarti bahwa ketika latihan sudah sampai tingkat tertentu, memang dengan latihan satipatthana ini seseorang bisa mencapai samadhi, entah itu upacara samadhi atau apana samadhi, yaitu mencapai jhana. Tapi tidak mencapai jhana, asal mencapai upacara samadhi itu pun memadai. Ya. Oke, ya. Ya, dengan pergi ke hutan atau berada di bawah pohon atau di bangunan kosong, maka diharapkan kita bisa membebaskan diri kita dari berbagai jenis suara yang mengganggu, entah itu suara orang, suara pria, suara wanita, kemudian suara binatang dan lain sebagainya, ya. Karena dikatakan bahwa
suara merupakan seperti duri bagi mereka yang yang berada dalam ketenangan, ya, yang berada dalam jana. Ya, ada suatu sutta yang mengatakan demikian. Sang Buddha mengatakan demikian. Ya, jadi suara seperti duri bagi mereka yang berada dalam jana. Jadi oleh karena itu, dengan pergi ke hutan dan lain sebagainya, maka kita berusaha untuk membebaskan diri dari gangguan-gangguan seperti apa, misalnya ya suara manusia, suara binatang, sehingga kita bisa ketika batin ini sudah mulai tenang mencapai samadhi, maka kita mampu melihat berbagai sangkara, ya, melihat berbagai aktivitas, ya, aktivitas entah itu aktivitas jasmani atau aktivitas batin, dan akhirnya kita mendapatkan hasil, yaitu meraih tingkat kesucian. Ya, jadi dengan menunjukkan bahwa bagi seorang biku yang mau latihan satipatthana itu pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau berada di bangunan yang kosong, ya, itu Sang Buddha diibaratkan itu seperti seorang ahli waktu wija, ya, seorang ahli waktu wija, atau kalau bahasa Sanskertanya itu wastu widya. Ya, wastu widya. Di India itu, kalau di Tiongkok itu ada yang namanya feng shui. Ya, kalau di India ada yang namanya wastu widya. Ya, yaitu ilmu tentang bagaimana memilih suatu tempat untuk mendirikan suatu bangunan. Jadi itu ada ilmu tersendiri. Ya, jadi itu wastu widya adalah ilmu hong shui-nya India. Ya. Ya, ini agak menyimpang, ya. Ilmu hong shui itu sudah ada dua macam, ya. Ada yang ini berdasarkan ukuran, jadi misalnya bikin pintu harus memakai ukuran tertentu, pakai meteran yang khusus, ya, lalu diukur, ya. Kalau di ada angka tertentu, dikatakan itu angka yang bagus, ya. Pintu diukur, jendela diukur, ya, panjang ruangan, lebar ruangan itu diukur. Jadi hong shui berdasarkan ukuran dan berbagai simbol-simbol. Tapi ada ilmu hong shui yang lain itu berdasarkan qi, ya, berdasarkan energi. Ya, jadi misalnya dikatakan kalau bangunan tusuk sate misalnya, kenapa dikatakan tidak baik? Karena qi-nya tidak bagus, karena qi yang dari depan itu menusuk. Ya, ya, ini sedikit menyimpang. Saya bukan ahli hong shui. Ya, jadi di sini dikatakan Sang Buddha itu seperti seorang ahli wastu widya. Jadi seorang ahli wastu widya, ketika sang raja dia mau membangun suatu kota misalnya, dia akan meminta nasihat dari seorang ahli wastu widya. Dia akan mengundang ke seorang ahli wastu widya ke lokasi bakal dibangunnya kota tersebut. Nah, maka ahli wastu widya tersebut akan mengatakan, oh, nanti kota ini arahnya sebaiknya demikian, ya, letaknya di sini dan lain sebagainya. Dia tunjukkan, ya, berbagai hal yang perlu dilakukan. Setelah itu, ya, sang raja membangun kota tersebut, lalu selesai, ya, setelah selesai dan berhasil membangun kota tersebut, wah, ini ternyata bagus, ya, kotanya bagus, bisa berfungsi dengan baik. Maka, ya, dikatakan ahli wastu widya tersebut akan sangat dihormati oleh sang raja dan keluarganya, para bangsawan, ya, para pejabat di kerajaan dan juga rakyat di kerajaan tersebut. Ya, demikian pula, ya, Sang Buddha yang seperti seorang ahli wastu widya, dia menunjukkan, oh, latihan satipatthana ini, ya, seperti ini latihannya,
Kaya Nupasana latihannya seperti ini, kita Nupasana seperti ini, Wedana Nupasana seperti ini. Lalu setelah seseorang ya mendapatkan ajaran tersebut yang mempraktekkannya ya secara perlahan akhirnya mencapai tingkat kesucian, wah, jadi orang akan mengatakan, wah, hebat sekali gurunya. Ya, itu perumpamaan yang ada. Kemudian dalam kitab komentar itu diberikan perumpamaan yang lain lagi. Jadi para biku yang pergi ke hutan, pergi latihan satipatthana ke hutan, ke bawah pohon atau di bangunan kosmos, itu seperti seekor leopard. Leopard itu sejenis apa ya, binatang yang seperti harimau begitu ya. Seperti seekor leopard yang ini ngumpet, yang tinggal di semak belukar, di hutan, ya, atau di pegunungan, ya. Jadi mereka itu ngumpet di dalam semak belukar, di dalam hutan, lalu di pegunungan, ya. Lantas kalau misalnya jadi mereka ngumpet dengan berbaring, lalu ketika muncul mangsanya, misalnya ada kancil, babi, sapi yang muncul, maka leopard tersebut ya akan segera menerkamnya, ya, sehingga ya ini bisa berhasil mendapatkan mangsanya. Demikian pula seorang biku yang tinggal di hutan, ya, kemudian tinggal di bawah pohon dan lain sebagainya, ya, mereka ya ini latihan satipatthana, ya, ngumpet, ya, menyendiri, ya, menyendiri, ngumpet, ya, akhirnya ya suatu saat akan mendapatkan kasir, yaitu Arya Bhava, yaitu mendapatkan buah tingkat kesucian. Ya, yang dimasukkan dengan hutan di sini, ya, kalau menurut kata-kata itu adalah tempat ya ketika seseorang sudah keluar dari batas kota. Ya, dulu batas kota itu ada satu tiang yang namanya Indakshila, ya, sejenis tiang besar, tiang panjang sebagai tanda batas kota. Ya, jadi ketika seseorang sudah keluar dari batas itu, ya, itu sudah bisa dikatakan itu merupakan wilayah aranya atau wilayah hutan. Ya, ya itu di mana ya wilayah hutan tersebut dan lain-lainnya itu bisa membuat seseorang bisa menyendiri, ya, bisa mendapatkan kebahagiaan menyendiri, ya. Di sini kebahagiaan menyendiri karena sepertinya tidak semua orang bisa bahagia ketika menyendiri, tapi ya terutama para biku ya harus membiasakan diri untuk berbahagia dengan hidup menyendiri. Ya, di bawah pohon, berarti tinggalnya itu di sekitar pohon, ya. Tidurnya di sekitar sana, ya, jalannya juga di sana, lalu makannya juga di sekitar sana, ya. Kemudian bangunan kosong, kadang-kadang ada terjemahan tertentu itu menerjemahkan itu sebagai tempat kosong. Kalau tempat itu terlalu luas, hutan juga tempat, ya, di bawah pohon juga tempat, ya. Kalau menurut saya itu kan sunyagara. Sunyagara itu terdiri dari dua kata, sunya sama agara, ya. Agara itu adalah bangunan, sedangkan sunya itu artinya kosong. Jadi ya, sunyagara itu artinya ya satu bangunan, tempat yang kosong di mana seseorang itu bisa menyendiri. Ya. Kemudian dikatakan kosong di sini adalah kosong dari aktivitas manusia, termasuk ya berumah tangga,
termasuk para petapa juga. Ya, jadi walaupun petapa, kalau petapanya banyak berkumpul di satu tempat, itu juga dikatakan itu tidak sesuai. Ya, jadi harus agak menyebar. Jadi memang ya para biku dikatakan siogianya menyendiri. Tapi di bagian yang lain dari Winaya, kalau kita lihat, Sang Buddha cenderung untuk menganjurkan para biku itu hidup berkelompok. Hidup berkelompok di sini itu adalah tinggalnya itu misalnya satu biku sama biku yang lain itu jaraknya itu mungkin sekitar 100 meter. Tapi mereka masih tinggal di dalam wilayah yang sama. Ya, masih tinggal di wilayah yang sama. Sehingga ya bagi para biku yang hidup mengelompok tersebut, ya, ketika misalnya mereka melakukan wasa dan hidup mengelompok, maka ketika wasa sudah selesai, mereka yang hidup berkelompok tersebut akan diberi bonus, yaitu ada 5 bonus katina, ya, 5 bonus katina, ya, misalnya dia boleh berpisah dengan 3 jubahnya, ya, sepanjang hari, ya. Kalau sekian bulan, kalau dia waktu wasa dia hidup berkelompok, ya, sehingga ketika mereka hidup berkelompok, mereka boleh membuat satu jubah yang namanya jubah katina. Memang jubah katina itu hanya satu, tapi bukan berarti waktu katina para biku hanya boleh menerima satu jubah, bukan, karena yang namanya jubah katina itu memang itu adalah persembahan jubah dari para biku untuk salah satu biku yang berada di sana, yang wasa bersama. Sedangkan persembahan jubah biasa dari masa katina itu dari umat, itu boleh lebih dari satu. Ya, saya mengatakan demikian bukan karena saya serakah pengen dapat banyak jubah begitu. Ya, memang karena peraturan Winaya itu memang mengatakan demikian. Ya, jadi dikatakan kosong itu adalah kosong dari aktivitas, ya, yang ramai dari para perumah tangga maupun para Pak Bajita. Di sini menggunakan istilah Pak Bajita. Pak Bajita itu kalau bahasa Mandarinnya itu Cucia. Mereka yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Jadi itu sebetulnya bukan hanya para biku saja, tapi juga termasuk samanera. Karena samanera juga sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan mereka sudah menggunduli kepala mereka, sudah memakai jubah. Ya, jadi ada sedikit tambahan. Istilah biku itu sebetulnya bukan hanya digunakan oleh umat Buddha saja, oleh umat pengikut Jainisme itu mereka juga ada menggunakan istilah biku. Jadi seperti istilah Tathagata, Arahat, ya, itu di ajaran lain juga ada. Jadi bukan hanya monopoli ajaran Buddha, ya, memakai pata begitu, ya, itu bukan hanya para biku boleh pakai, para petapa yang lain di zaman Sang Buddha itu mereka juga boleh pakai pata, ya. Kemudian agara itu berarti bangunan, ya. Di sini diberikan bangunan di sini itu bisa berarti bangunan yang dibuat manusia atau bisa juga bangunan alam, ya. Biasanya itu standarnya itu diberi contoh, misalnya contoh agara, ya, itu adalah misalnya wihara. Wihara itu bukan tempat ibadah. Wihara itu sebetulnya aslinya itu artinya kediaman, ya, kediaman. Ya, bisa juga, ya, berbagai jenis bangunan, termasuk bangunan yang megah, ya, pasada namanya, ya. Pasada bisa juga yang namanya agara itu adalah gua, ya, adalah gua. Ya, jadi yang termasuk, ya, kelompok hutan di bawah pohon atau bangunan kosong tersebut adalah misalnya tinggal di celah-celah gunung batu. Mungkin ada yang pernah ke Gijakuta di India.
Di Gijakuta itu bagian dekat puncak, kita lihat ada minimal ada satu celah gunung batu tersebut, di mana bisa ditinggali orang, ya, bisa ditinggali orang. Ya, itu juga termasuk tempat yang bisa menyendiri, ya, di gua, bisa juga di kuburan, ya, itu juga termasuk kelompok ini pergi ke hutan di bawah pohon atau di bangunan kosong, ya, atau di daerah yang ada semak belukarnya, atau di tempat yang terbuka saja, tidak ada pohon, ya, juga tidak ada ya, tidak ada pohon, tidak ada pohon-pohon yang rindang begitu. Ya, mungkin ada semak belukar, ada rumput-rumput yang tumbuh begitu. Atau bisa juga ditumpukan tumpukan jerami, ya, ditumpukan di antara tumpukan jerami. Itu juga termasuk, ya, tempat yang bisa menyendiri, ya. Kemudian dikatakan, ya, hutan di bawah pohon atau bangunan kosong seperti ini itu cocok untuk 3 musim. Di India itu ada 3 musim. Kalau di Eropa, ya, di Asia Timur bagian utara itu ada 4 musim, ya, yaitu musim musim semi, musim panas, musim musim gugur, dan musim dingin. Nah, kalau di India 3 musim adalah musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Ya, masing-masing musim ini, 3 musim ini, masing-masing durasinya itu, lamanya itu sekitar 4 bulan. Ya. Nah, dikatakan bahwa pada saat musim panas itu tinggal di hutan itu cocok. Ya. Kalau di musim dingin itu tinggal di pohon itu cocok. Ya. Kemudian kalau musim hujan itu tinggal di bangunan kosong itu cocok. Ya, ini menurut kitab komentar. Tentu saja nanti kenyataan di lapangan itu tentu saja tidak sesederhana itu. Ya, memang kadang-kadang penjelasan dari kata-kata itu kadang-kadang juga agak menyederhanakan, ya, kondisi yang ada. Ya. Kemudian juga dikatakan bagi mereka yang lebih menonjol kotoran batinnya itu lebih menonjol moha, ya, moha carita itu dikatakan cocok untuk tinggal di hutan. Kemudian bagi mereka yang dosa carita, yaitu, ya, kebencian lebih menonjol dalam dirinya, maka cocok untuk tinggal di bawah pohon. Kemudian bagi mereka yang lobak carita, ya, lebih cocok di tempat yang kosong atau di bangunan yang kosong. Ya, ya, baik, ya. Jadi kita sudah menjelaskan, ya, sambiku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong. Tujuannya itu supaya bisa menyendiri, supaya bisa terbebas dari berbagai gangguan, termasuk gangguan suara. Karena kalau berada di tengah-tengah banyak orang itu godaannya banyak. Pengen ngobrol sama orang lain, ya, dan lain sebagainya. Ya, mata pun mungkin tidak istirahat karena lihat sana, lihat kemari, ya. Jadi oleh karena itu, ya, terutama bagi seorang pemula itu perlu berada di tempat yang bisa menyendiri. Ya. Nah, sekarang kita duduk bersila, menegakkan badan, menghadirkan sakti bersemuka. Ya. Duduk bersila. Pertama-tama kita ini dulu. Kenapa duduk bersila? Terutama kenapa perlu duduk?
Karena dengan duduk itu bisa membuat kita tidak terlalu dengan duduk itu bisa mengatasi ngantuk, walaupun ya masih cukup banyak yang walaupun dengan posisi duduk itu mengalami ngantuk. Ya, dikatakan posisi duduk itu lebih cocok untuk mengatasi ngantuk, untuk mengatasi kegelisahan, ya, sehingga bisa mencapai kedamaian, ya, kedamaian, ya, dibandingkan sama posisi yang lain, ya. Kemudian kenapa jadi yang dimasukkan dengan bersila di sini, ya, adalah bahwa dengan posisi duduk bersila, dengan posisi apa ya, asana teratai, ya, duduk bersila dengan posisi teratai. Jadi pahanya ya ditumpu ke apa ya, bukan ya, kakinya atau betisnya, kakinya itu menunggu ke kedua pahanya, ya, dan berada dalam posisi yang terkunci, ya. Jadi ya, jadi dengan posisi yang terkunci, maka itu akan membuat badannya itu bisa lebih kokoh, ya, mantap, ya, tidak mudah goyang-goyang, ya, sehingga dia mampu memegang objek dengan baik, ya, dia mampu mengamati objek dengan baik, ya, ya. Kemudian menegakkan badan, ya, menegakkan badan berarti membuat badan yang bagian atas, ya, dari pinggang ke atas itu lurus, ya, karena pinggang bagian bawah itu memang bertekuk, ya, karena duduk bersila, ya, tapi pinggang bagian atas itu lurus, ya. Ibaratnya itu, ya, dikatakan tulang punggung kita, ya, tulang punggung kita, ya, menurut tradisi di India dikatakan ada 18 potong tulang ruas tulang punggung. Saya nggak tahu bagi yang mempelajari ilmu kedokteran, betul tidak ada 18 ruas, ya. Dikatakan ruas-ruas di tulang belakang itu sambung menyambung, ya, ke atas, ya, atau ya kadang juga ada yang mengatakan kalau kita mau duduk bersila dengan tulang punggung yang lurus, itu kita membuat badan kita itu tegak sedemikian rupa, seolah-olah itu ruas tulang punggung kita itu tersusun, ya, satu di atas yang lainnya, ya, tegak sedemikian rupa, seperti kita menyusun batu bata, ya. Kalau kita susun batu batanya itu dengan cara yang baik, ya, lurus ke atas, maka setelah batu bata tersebut sampai disusun ke atas, ya, kita tidak perlu tenaga untuk menahan tumpukan batu bata tersebut supaya tidak roboh, ya kan. Tapi kalau misalnya tumpukan batu bata tersebut itu agak miring, kita butuh tenaga untuk menahan supaya tidak roboh. Demikian pula kalau tulang punggung kita itu tegak sedemikian rupa sehingga seolah-olah, ya, ruas-ruas tulang belakang kita itu seolah-olah itu tersusun satu di atas yang lainnya, sehingga nantinya itu kita tidak butuh tenaga untuk mempertahankan tubuh yang tegak tersebut. Ya, itu penjelasan tentang menegakkan badan. Ya, jadi dikatakan bahwa dengan duduk bersila, ya, menegakkan badan, maka dikatakan bahwa baik kulit, ya, daging, ya, urat, ya, otot kita, ya, tidak mengalami distorsi, ya, tidak mengalami distorsi. Ya, tapi bagi orang yang tidak terbiasa duduk bersila, tetap itu terasa itu mengalami distorsi, ya. Dan karena membuat tulang, kulit, ya, otot itu tidak mengalami distorsi, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, ya.
tidak nyaman yang hebat, ya, sehingga ya dia bisa memperhatikan, ya, bisa memegang objeknya, bisa memperhatikan objek satipathananya itu dengan baik, ya. Oke, ya, kita sudah menjelaskan tentang duduk bersila, menegakkan badan. Nah, sekarang terakhir, ya, kita akan menjelaskan menghadirkan sati bersemuka. Bahasa Palinya parimukang sating upat tapetwa. Ya, saya menggunakan istilah bersemuka. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa saya menggunakan istilah bersemuka. Biasanya parimukang sating upatheya ini itu ada sebagian penerjemah menerjemahkan ini sebagai menempatkan sati di sekitar muka, atau persisnya menempatkan sati di ujung hidung atau di bibir bagian atas. Ya, apakah begitu? Ya, nanti kita lihat. Ya, secara harafiah, ya, parimuka itu artinya parimuka terdiri dari dua kata, yaitu pari dan muka. Ya. Pari itu artinya seputar atau sekitar. Muka, ya, itu berarti mulut atau pintu menuju atau muka, ya, atau lubang. Tapi bisa juga berarti depan, atau bisa juga berarti puncak. Ya, jadi dia memiliki sejumlah makna. Jadi ada penerjemah yang mengambil arti muka, ya, sekitar muka. Ada penerjemah yang mengambil lubang, pengertian lubang, sekitar lubang, lubang mulut, sekitar lubang hidung. Tapi ada juga penerjemah yang mengambil pengertian depan, berhadapan. Nah, yang mana yang benar? Oke, ini penjelasan dari ini. Ya, pada dasarnya, ya, jadi ada beberapa penafsiran. Parimuka itu berarti parimukang sating upatapati, ya, itu artinya menempatkan sati berhadapan dengan objek meditasi. Ya, menempatkan sati berhadapan dengan objek meditasi. Jadi objeknya itu bisa objek apapun, ya, bukan hanya napas saja. Ya, buktinya bahwa penggunaan istilah parimukang satipatthaya ini itu bukan hanya muncul di latihan satipatthana, bukan hanya muncul di latihan anapanasati. Di bagian-bagian sutta yang lain, ya, juga ada muncul, ya, di tempat di mana itu ketika seseorang memasuki jana. Jadi dia masih masuk jana dengan penuh sati. Ya, ini cerita lain lagi. Ternyata dia masuk jana itu masih bisa menghadirkan sati. Itu maksudnya itu berarti sebetulnya dia masih bisa menyadari yang lain-lain. Ya. Atau bisa juga, ya, ini muncul di sutta yang hanya membahas tentang memancarkan metta dan meditasi yang lain, juga menggunakan istilah parimuka, ya, atau berdiam dalam batin yang terbebas dari tamak, niat jahat dan lain sebagainya, atau merenungkan yang lain-lain, atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa parimuka itu, ya, sebetulnya kalau dikatakan menempatkan sati di seputar mulut, atau sati ditegakkan di pucuk hidung atau di wajah, ya, maka itu kalau untuk di dalam konteks yang lain yang di luar anapanasati, berarti itu tidak bisa dipakai. Padahal itu sering dipakai juga di konteks yang lain. Sehingga, ya,
kalau menurut pendapat pribadi saya, ya, lebih tepatnya itu parimukan sati upateya itu adalah menempatkan sati berhadapan dengan objeknya, ya. Jadi bukan hanya napas saja, ya, bukan hanya napas saja, ya. Oke, ya. Jadi kita sudah selesaikan alinea tentang parimukan, alinea yang pertama, ya, alinea pertama dari bagian pemaparan terperinci, atau istilah kerennya itu desa, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, ya, saya akan mengulangi alinea tersebut, yaitu bagaimanakah para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Di sini, para biku, sang biku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong, duduk bersila, menegakkan badan, menghadirkan sati bersemuka. Maksudnya itu, ya, bikunya itu, ya, pergi ke tempat yang bisa menyendiri, di mana godaan-godaannya itu tidak banyak, ya, gangguan-gangguannya itu tidak banyak, ya. Lalu duduk bersila, ya, karena itu posisi yang paling bagus untuk bermeditasi untuk pemula, ya, untuk tahap awal latihan satipatthana. Lalu juga ini menghadirkan sati bersemuka, maksudnya itu satinya itu disiagakan, ya, satinya itu disiagakan, ya, pokoknya siap untuk menyadari, ya, objek apapun yang muncul. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan pada malam ini, ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kepada Bante Titayano Mahathera yang telah membabarkan Dhamma pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Bante, ini ada beberapa pertanyaan. Saya sebutkan ya, atau saya bacakan ya. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, perumpamaan sati yang Bante sampaikan, apakah bisa kita renungkan ketika kita meditasi? Ketika pikiran liar, lari sana-sini, pada mulai latihan sehari-hari, apakah dengan belajar meditasi dan praktek samadhi atau vipassana langsung? Ya, dari suta-suta, ya, kita bisa melihat bahwa pencapaian samadhi itu bisa dilakukan melalui dua cara. Satu melalui samatha, lalu satu lagi melalui vipassana. Ya, ya, memang, ya, ada sejumlah anggota masyarakat yang menyatakan, ya, untuk menenangkan batin itu, ya, itu satu-satunya cara itu adalah samatha. Bagaimana vipassana bisa menenangkan batin? Bisa juga, ya, bisa juga. Ada juga orang mencapai ketenangan batin, ya, melalui pendekatan vipassana. Saya sering memberikan satu perumpamaan untuk membuat batin ini menjadi tenang, ya. Batin kita itu seperti seorang anak kecil yang suka lari ke sana kemari. Jadi bagaimana caranya itu supaya kita bisa supaya kita bisa menenangkan anak tersebut, tidak lari ke sana kemari. Cara yang biasanya, ya, cukup banyak dipraktekkan adalah anak tersebut diikat, ya, dipegang kuat-kuat, tidak boleh lari, ya. Akhirnya apa akibatnya? Akibatnya itu anak ini dia akan menangis, meronta-ronta. Begitu juga kalau misalnya kita latihan meditasi, kita memaksa fokus ke satu objek, ya, dipaksa batin ini, misalnya, dia ini pakai objek anapanasati,
lalu dengan kekuatan, ya, dia fokus pada di ujung hidung. Kalau misalnya dia latihannya itu sehari hanya 1 jam, itu mungkin masih oke. Tapi kalau dia sudah ikut retret, ya, sehari meditasinya itu berjam-jam, lalu dia mencoba untuk fokus di sini, lalu dengan kuat pegang objek tersebut, ya, walaupun tidak semua orang akan mengalami seperti itu, ada sebagian mengalami sakit kepala, ya, sakit kepala. Kepala di sini itu kencang, ya, seolah-olah itu energi kumpul di sini, dahinya itu tertempel koyok, gitu, ya. Nah, itu akibatnya kalau kita memaksa. Jadi yang namanya latihan meditasi, latihan batin ini itu adalah latihan batin, bukan latihan fisik. Jadi kita tidak boleh menggunakan kekuatan fisik, ya. Nah, itu cara pertama dan kurang bagus. Cara yang kedua adalah anak tersebut kita kasih mainan yang menarik. Ya, anak tersebut kita kasih mainan yang menarik. Jadi setelah anak ini dia awalnya suka lari ke sana kemari, kita kasih dia satu mainan yang menarik. Akhirnya dia asik dengan mainannya, dia tidak lari ke sana kemari lagi. Ya, itu cara yang kedua. Ya, itu analoginya. Nah, sekarang kalau dalam praktek meditasinya itu seperti apa? Ya, misalnya ya kita kasih objek anapanasati, objek masuknya napas. Ya, dia diminta untuk memperhatikan napas. Tapi ternyata ketika memperhatikan keluar masuknya napas, ini pikirannya masih liar. Ya, akhirnya disuruh untuk menghitung napas. Ya, hitung 1 sampai 8. Ya, kalau di dalam Wisuddhimagga dikatakan tidak, sebaiknya jangan kurang dari 5, hitungnya jangan kurang dari 5, tapi jangan juga lebih dari 10. Ya, kalau kurang dari 5 itu dikatakan terlalu sempit. Ya, tapi kalau lebih dari 10 nanti perhatiannya justru lebih ke menghitung, bukan ke keluar masuknya napas. Ya. Jadi kita ambil jalan tengah, ya mungkin ambil angka 8, ya hitung nafas 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Nah, itu sejenis mainan yang menarik. Atau kita ambil objek yang berubah-ubah. Ya, misalnya latihan Satipatthana, ya, menyadari berbagai posisi tubuh. Ketika tangan mengambil sesuatu, kita menyadari tangan menekuk, ya, tangan direntangkan, kaki menekuk, kaki direntangkan, kita menyadarinya, jadi objeknya itu berubah-ubah. Sehingga sekarang pun di masyarakat ada muncul yang namanya meditasi jasmani aktif atau apa begitu. Nah, itu sebetulnya tujuannya itu supaya ini batin kita itu punya mainan yang menarik. Karena kalau mainannya itu objeknya itu diam, itu agak batin ini cepat bosan. Jadi ketika objeknya diam, maka batin ini cepat bosan sehingga ada orang tertentu dia butuh objek yang bukan diam, bukan hanya satu. Dia butuh objek yang berubah-ubah, butuh objek yang bergerak-gerak. Ya. Nah, itu termasuk mainan yang menarik untuk batin. Cara yang lain lagi, ya, membuat batin ini menjadi tenang. Cara yang lain lagi membuat anak ini, ya, sang anak itu tidak lari ke sana kemari, adalah awalnya itu anak ini diajak lari keliling begitu, ya. Jangan diajak lari tidak karuan gitu. Nah, itu bisa kacau juga. Ya, jadi diajak untuk lari keliling terus, ya, sampai anak ini ya ngos-ngosan, sudah capek, sudah tidak mampu lagi berlari, dipaksa untuk lari pun dia sudah tidak mau lagi, akhirnya dia berhenti, ya, karena sudah capek. Nah, cara meditasi seperti ini, cara meditasi seperti apa? Nah, ini adalah cara meditasi, ya, ala Zen, ya, atau Chan, ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam Zen itu ada yang namanya koan.
ada satu pertanyaan yang sebetulnya tidak ada jawabannya. Cuma memang di zaman modern ini ada sejumlah orang berusaha untuk memberikan jawaban yang filosofis, ya. Tapi sebetulnya tujuan gurunya itu memberikan koan tersebut itu adalah memang tidak ada jawabannya, supaya itu membuat sang meditatornya itu berpikir, tapi bukan berpikir liar, tapi objeknya itu hanya satu. Maksudnya itu dia hanya berpikir dengan topik tertentu, ya, dengan topik tertentu. Ya, misalnya kalau dua tangan bertepuk itu menimbulkan suara. Kalau satu tangan saja, suara apa yang timbul? Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ketika seseorang bermeditasi, ya, sambil merenung dengan topik tertentu, berpikir tersebut, ya, suatu saat batinnya itu akan capek, ya, akan capek. Akhirnya suatu saat, ya, dia berhenti berpikir. Karena yang namanya dikatakan kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa mencapai samadhi, ya, itu karena kita terlalu banyak berpikir, pikiran itu lari ke sana kemari. Ketika batin ini sudah tidak berpikir lagi, ya, karena sudah capek berpikir, ya, berarti dia diam. Nah, dia diam berarti berada dalam kondisi samadhi. Jadi untuk mencapai samadhi itu bisa didekati dengan berbagai cara. Dan latihan satipatthana seperti ini, kalau menurut saya, itu adalah memberikan mainan yang menarik untuk batin. Sehingga batin ini tidak lari ke sana kemari. Kira-kira jawaban saya seperti ini memadai. Ya. Baik, Bante, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tadi ada yang raise hand dari Saudara Yusuf, ya? Ya, baik, Saudara Yusuf, jika mau bertanya, saya persilakan. Wandami Bante. Maaf, tadi belum diinin jadi bergema. Saya ingin bertanya, Bante, yaitu tentang Kayanupasana. Saya pernah mendapatkan bimbingan yang mengatakan kalau belum bisa melihat rupa kalapa dari meditasi 4 unsur, maka yogi tersebut belum mencapai tingkat kesucian. Sedangkan Kayanupasana ini kan banyak ya, menggunakan anapana bisa, menggunakan 32 organ tubuh bisa, juga termasuk dengan meditasi 4 unsur. Tapi pembimbing tersebut mengatakan kalau belum bisa melihat rupa kalapa, maka meditator tersebut belum mencapai tingkat kesucian. Bagaimana pendapat Bante tentang komentar ini? Maaf, saya tidak menyebutkan itu pemuka siapa, macam siapa, dan dari buku mana untuk etika. Karena saya pun sedang berlatih di Satipatthana ini. Jadi ingin mendapatkan masukan dari Bante mengenai pemahaman ini. Anumodami, Bante. Ya. Mungkin saya mengoreksi pertanyaannya. Mungkin tepatnya itu kalau belum mampu melihat rupa kalapa, maka mungkin belum layak untuk berlatih Kayanupasana. Oke, kita anggap dua situasi, ya. Kalau belum mampu melihat rupa kalapa, maka tidak akan mencapai tingkat kesucian.
ya memang untuk apa ya? Tentang ini terus terang saya juga sepertinya tidak begitu ini. Tapi jadi memang bisa saja kita bisa menjawab bahwa untuk mencapai kesucian kita bisa melalui pendekatan samatha, bisa juga melalui vipassana. Ya. Tapi kalau latihan misalnya latihan 4 unsur misalnya itu kan bukan mencapai jana, itu hanya mencapai upacara samadhi. Dan latihan 4 unsur ini ya, sebetulnya bisa juga melihat kalapa, ya. Bisa juga melihat kalapa kalau tidak salah, ya. Jadi pertanyaan apakah kalau belum mampu melihat rupa kalapa itu tidak bisa mencapai kesucian? Kalau pendapat saya saat ini tidak juga, ya, tidak juga. Kenapa? Karena di dalam Satipatthana Sutta tidak disebutkan tentang rupa kelapa, ya, rupa kalapa. Dan dalam kitab komentar dari Satipatthana Sutta ini juga tidak disebutkan tentang melihat rupa kalapa. Ya, sejauh yang kita sudah bahas saat ini, ya, itu tidak menyatakan demikian. Atau bisa juga kita menafsirkan pertanyaan dari Pak Yusuf tadi bahwa kalau belum mampu melihat rupa kalapa, maka kita belum bisa melatih kaya nupasana yang lain. Kalau ini saya memang pernah dengar bahwa latihan Satipatthana itu hanya boleh kalau kita sudah mencapai jana dan yang namanya dan mampu melihat, ya, misalnya untuk kaya nupasana. Jadi orang tersebut itu sudah harus mampu melihat 28 jenis rupa, 4 mahabhuta dan 24 jenis turunan mahabhuta ini. Harus mampu. Jadi kalau yang namanya kaya nupasana yang genuine, yang betulan, ya, menurut guru meditasi tersebut atau kelompok meditator seperti ini, maka mereka menganggap itu memang harus pencapaian jhananya itu sudah cukup dalam, baru bisa dikatakan itu betul-betul melakukan kaya nupasana. Tapi kalau tapi ada juga kelompok yang lain, ada guru meditasi yang lain yang terkenal juga yang mengatakan tidak perlu, ya. Dan misalnya kalau kita lihat penjelasan ini di Mahasatipatthana Sutta ini, ya, kesan secara keseluruhan itu kalau menurut pribadi saya sebetulnya tidak butuh pencapaian meditasi setinggi itu. Ya. Karena Mahasatipatthana itu juga cocok untuk pemula. Ya, cocok untuk pemula. Jadi menurut saya demikian. Memadai jawaban saya, agak ini tidak. Ya, silakan. Terima kasih, Bante. Saya sebagai meditator yang telah mempraktekkan ini, memang dari mereka kan ada dua pandangan. Ya. Jadi mereka mengatakan mazhab A mengatakan seperti ini dan mereka mengatakan seperti ini tentang pencapaian sampai melihat rupa kalapa. Dan saya sebagai yang mempraktekannya langsung, memang dalam hal ini penglihatan batin, ya, pengamatan batin ke dalam jasmani. Dan manusia ini kan banyak latar belakangnya. Ada beberapa yang memang mendapatkan bimbingan seperti itu dan batinnya sanggup. Tapi ada beberapa kan yang mungkin usianya dan latar belakang kehidupannya tidak bisa mengerti dan memahami seperti itu. Tapi dia bisa mengamati proses keluar masuknya nafas dengan baik. Dia bisa mengamati jasmani
32 organ tubuh dengan baik, bisa mengamati proses anicca dukkha dengan baik, karena semua orang pasti paham tentang ketidakkekalan dan penderitaan. Dengan latihan yang kontinu, rutin, dan tekad yang luar biasa, pasti pencapaian dari Kayanupasana ini akan tercapai dengan secara alami. Itu loh yang saya mendapatkan pengalaman, dan saya termasuk seperti Bante yang tidak terlalu memaksakan seseorang untuk bisa mencapai melihat rupa kalapa. Kalau memang bisa, bagus. Seandai pun tidak bisa, mereka punya cara yang berbeda, tapi dengan hasil yang sama. Terima kasih Bante. Ini mengkokohkan pemahaman saya tentang Kayanupasana. Anumodami Bante. Ya, saya juga akan memberikan sejumlah keterangan tambahan. Ya. Saya pernah mendengar cerita. Jadi kalau rupa kalapa itu pada tahap awal kita terlalu awal melihat rupa kalapa. Itu juga tidak bagus. Jadi ada memang ya tidak banyak, tapi ada orang yang mungkin karena apa ya latihan lampaunya mungkin, jadi dia belum mencapai jana, dia sudah mampu melihat rupa kalapa. Nah, sehingga dia mengalami kesulitan untuk masuk jana. Karena jana 1 sampai 4 kan itu objeknya itu adalah nimitta. Jadi nimitta itu ketika dia begitu melihat nimittanya itu pecah karena langsung berubah menjadi rupa kalapa. Jadi dia tidak bisa menyerap nimittanya. Jadi dia mengalami kesulitan untuk masuk jana ya dalam versi itu ya dalam versi Visuddhimagga. Jadi ini sedikit cerita bahwa kadang ya kalau terlalu awal melihat rupa kalapa itu juga kalau misalnya bagi mereka yang mau menapaki samatha yang nikah ya mereka mau pakai pendekatan samatha yanika, maka itu tidak bagus juga ya. Nah ini sedikit tambahan. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf dan Bante untuk jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Bante. Ini saya sebutkan ya. Maaf saya tanya hal lain. Bante, kenapa manusia, hewan binatang besar atau kecil dalam kematian bilang banyak atau sedikit dari fenomena di dunia sekarang ini tidak dijangkau bencana 4 unsur. Bencana alam, tanah sama dengan runtuh, tanah gempa bumi, air sama dengan banjir, api kebakaran hutan, lahar api gunung mengalir. Maaf saya ulangi, api sama dengan kebakaran, hutan sama dengan lahar api gunung mengalir, angin sama dengan pokok tumbang atau barang kayu. Tebang menimpa kepada manusia atau hewan binatang tidak salah. Begitu Bante pertanyaannya. Kira-kira bisa dibaca lagi bagian depannya. Ya, bagian depannya. Ya. Baik, maaf saya tanya hal lain Bante. Kenapa manusia, hewan binatang besar atau kecil dalam kematian bilang banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Bilang banyak. Ya. Bilang banyak atau sedikit dari fenomena dunia sekarang ini. Mungkin hilang kali ya. Mungkin hilang. Dalam kematian hilang banyak atau sedikit kali ya dari fenomena dunia sekarang ini. Tidak dijangka bencana 4 unsur bencana alam. Oh, oke. Apa Anda sudah memahami pertanyaan ini, Pak? Pemahaman Anda terhadap pertanyaan Anda bisa susun ulang?
terus terang saya belum begitu memahami pertanyaan ini. Anda bisa ini menyusun ulang Ya, ini saya lagi menurut mencoba. tafsiran Anda. Oke, Hmm, kalau itu saya jawab saja. Ya, saya jawab oke, semampu oke, Bante. saya, pemahaman saya. Ya, Oke, baik, Eh, Bante. ya eh, kalau dari pertanyaannya, ya saya lihat bahwa yang mengajukan pertanyaan ini mengatakan bahwa eh, bencana alam di dunia saat ini ya pada dasarnya itu bisa dibagi menjadi kelompok 4 unsur, kelompok tanah, air, angin, api, ya. Dan itu sepertinya itu juga apa di dalam sejumlah kitab bahasa Bali, kalau nggak salah Wisudimaga dikatakan bahwa nanti kiamat dunia itu akan disapu oleh apa bencana 4 unsur ini juga, ya. Lantas dari bencana-bencana seperti ini, ya, mungkin ada yang mengatakan kok malah sepertinya makhluk hidup itu bertambah banyak. Tapi ada yang lain lagi dengan bencana-bencana seperti ini, eh, pasti banyak makhluk hidup yang hilang. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung mengatakan bahwa justru makhluk hidup tambah banyak di dunia saat ini. Mungkin ada yang bertanya lagi, ini kok bisa tambah banyak? Lalu berasal dari mana? Ya, eh, misalnya kita ambil contoh manusia. Kita kan manusia bertambah banyak di dunia. Ya, manusia bertambah banyak. Lalu ternak juga bertambah banyak. Ya, ayam, sapi makin banyak di dunia. Lalu mereka berasal dari mana? Kan dikatakan ini, kalau apa yang namanya teori tumimbal lahir, harusnya makhluk hidupnya ini sedikit agak konstan. Ya tentu saja ada sedikit yang mencapai kesucian, ya keluar dari kelompok itu, kelompok samsara. Tapi masih mayoritas, 99% ya, masih berada dalam samsara. Jadi harusnya agak konstan. Tapi kok ini kesannya itu tambah banyak. Nah, ini karena kita melihat makhluk hidup yang hanya yang besar-besar saja, yang kasat mata. Ya, sebetulnya masih banyak makhluk hidup yang kecil-kecil yang tidak kita yang tidak tampak. Serangga-serangga kecil, ya, nyamuk misalnya, semut itu, ya bisa saja dari semut itu menjadi ada yang menjadi manusia ya walaupun secara teoritis itu juga itu kecil kemungkinan, tapi bisa saja itu yang kelihatan. Belum lagi yang tidak kelihatan. Siapa tahu cukup banyak peta atau dewa yang apa banyak berubah kembali menjadi manusia, ya. Lalu ada lagi yang terlahir sebagai binatang misalnya, ya. Jadi sumber manusia atau binatang atau ternak itu ya berasal dari makhluk seperti itu, ya. Jadi kesannya itu bertambah banyak. Ya, jadi secara umum memang kesannya itu makhluk hidup di dunia ini, di bumi kita ini, memang kesannya itu bertambah banyak, walaupun sebetulnya ada muncul ya berbagai bencana alam, tapi tetap penduduk dunia itu tetap makin bertambah. Ya, itu saja mungkin jawaban saya. Baik, Bante. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Setelah ini pertanyaan terakhir ya. Sebentar, saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, ketika pikiran buruk muncul, lalu kita menguatkan sati, lalu pikiran baik yang muncul di saat itu, apakah kita sudah menanamkan benih karma buruk yang baru ya, Bante? Bisa diulang gimana? Ketika pikiran buruk muncul, lalu kita menguatkan sati, lalu pikiran baik yang muncul di saat itu, apakah kita sudah menanamkan benih karma buruk yang baru ya?
Mungkin saya bisa tafsirkan pertanyaannya gini. Ketika pikiran buruk muncul, apakah berarti juga kita suka melakukan karma buruk? Ya, karena dikatakan Ya. bahwa yang namanya 10 kusala, 10 akusala kamapatha itu adalah itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok yang dilakukan melalui jasmani, 4 kelompok melalui ucapan, lalu 3 melalui batin. Ya, jadi misalnya untuk yang dilakukan jasmani, ya, itu membunuh, mencuri, berbuat asusila. Lalu yang melalui ucapan 4 itu berbohong, mengucapkan kata-kata kasar, lalu mengadu domba, lalu omong kosong, itu 4 melalui ucapan. Lalu 3 lagi melalui pikiran, itu adalah serakah, tamak, lalu niat jahat, dan pandangan salah. Ya. Jadi ya memang ada sejumlah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ya, atau perbuatan yang dilakukan melalui pikiran bisa saja menimbulkan karma buruk. Kemudian kalau misalnya muncul pikiran buruk, apakah akan menimbulkan karma buruk? Ya, ya besar kemungkinan begitu. Ya, besar kemungkinan begitu. Tapi saya pikir yang penting itu kita bagaimana cara mengatasinya. Ya, batin kita ini aneh. Sesuatu yang makin kita hindari untuk memikirkannya, kita makin memikirkannya. Anak-anak kita bilang, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Sebetulnya kita melakukan afirmasi, melakukan ini, lakukan itu. Jadi, kalau menurut ahli pendidikan, kalau nggak salah, itu seorang pendidik itu jangan mengucapkan, jangan ini, jangan itu. Tapi yang kita ucapkan itu adalah lakukanlah ini, lakukanlah itu. Walaupun sebetulnya dalam dalam cara memperbaiki perilaku di dalam agama Buddha itu ada dua pendekatan ini memang boleh dilakukan, yaitu yang namanya melalui warita sila dan carita sila. Warita sila itu jangan lakukan ini, jangan membunuh, jangan ini. Tapi kalau warita sila itu lakukanlah ini, lakukanlah dana, lakukanlah sila, lakukanlah bawana. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa saja kita menggunakan, ya, kita bisa menggunakan kedua pendekatan itu. Tapi ya sekali lagi bahwa khusus untuk pikiran ini, ya, sesuatu yang bersifat batin, seringkali kita makin mencegah itu timbul, dia makin muncul. Lantas caranya bagaimana? Ketika muncul ya pikiran yang tidak baik, udah kita sadari saja. Yang penting kita jaga, jangan tumbuh berkembang. Itu saja. Karena batin kita kan sifatnya juga anicca. Jadi yang penting kita jaga. Kita jaga apinya jangan membesar, lama-lama apinya juga akan padam. Karena hukum alamnya itu adalah anicca. Energinya itu akan habis, bahan bakarnya juga akan habis. Sehingga dia akan mati sendiri. Yang penting kita jaga, jangan merembet kemana-mana. Ya, tidak usah dipadamkan, dia akan mati sendiri. Ya, karena kadang-kadang kita makin mau memadamkan, dia makin besar apinya. Ya. Itu kira-kira memadai jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Bante Titayano untuk jawabannya. Karena pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan yang terakhir dan berarti Q&A hari ini juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bante Titayano. Saya persilakan. Ya, pada hari ini kita mulai masuk ke rincian dari latihan Satipatthana ini.
Ya, mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang, ya, minggu-minggu yang akan datang, itu penjelasan tentang latihan Satipatthana ini bisa kita lakukan, kita bisa selesaikan se semampu mungkin, ya. Karena ya sebetulnya latihan Satipatthana ini sangat menarik, ya, dan sangat bermanfaat. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bante untuk kesempatan dan sharingnya pada malam hari ini. Semoga juga apa yang kita pelajarin dari Bante bisa kita praktekkan. Selanjutnya kita akan membacakan Patidana. Patidana ini akan dipimpin oleh Bante Titayano Mahatera. Pada Bante, saya persilakan kembali. Ya, saudara-saudari sekalian, hari ini malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Nah, sekarang jasa-jasa kebajikan dari perbuatan baik tersebut kita juga limpahkan ke leluhur kita. Ya, ini lagi musim Joko, ya, hari ulang bana, ya. Kita limpahkan ke leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, malu-malu yang berada di sekitar tempat tinggal kita, sekitar tempat kerja, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah kita lakukan sejauh ini. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani katani me sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mai hang mata pita dayo dithane capya dithawa anye matjattawerino satta tithanti lokasmi te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimana pajananti tesang ye cimana pajananti dewa tesang nivedayo maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukadivino kema padanca pakontu esa sasityatang subha sadu sadu sadu. Baik, terima kasih banyak pada Bante yang telah memimpin pembacaan Parita Patidana. Selanjutnya kita akan membacakan Paritana Makarapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Tabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada Zoom hari ini, sebelum kita menutup Dhamma Talk atau sesi Zoom pada malam hari ini, kita akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bante. Nanti saya akan mengucapkan Okasa, nanti kita akan sama-sama
membaca atau menyebutkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana sili samicang udam pacayino tataro amawadanti ayuwano sukhang bawang. Baik, terima kasih banyak pada Bante Titayano Mahatera dan teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pengumuman. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, berakhir sudah sesi Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, saya Febrian mengucapkan terima kasih banyak juga untuk kesempatannya sebagai moderator hari ini. Dan akhir kata, terimalah salam Buddha dan Dharma dari saya. Namo Buddhaya.